You Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue bareng gue Nanda Sugiono. Di video kali ini gue akan membahas Rate the Player, permainan yang sangat luar biasa dari anak-anak mudanya Chelsea menghadapi Ajax di lanjutan Group Stage UCL di musim ini ya. Chelsea berhasil menang 5-1 di pertandingan ini melawan tim yang punya sejarah yang sangat mewah di gelaran kompetisi Eropa ini ya. Dan Chelsea lagi-lagi memenangkan pertandingan. Jadi selama 3 pertemuan antara Chelsea dan Ajax di Champions League ini Chelsea belum pernah terkalahkan sama sekali ya. Di pertandingan terakhir kita berhasil menahan imbang 4 sama Ajax, dan kali ini Chelsea berhasil memenangkan pertandingan 5-1 lewat gol-gol yang juga syarat sejarah dan sangat ikonik di pertandingan kali ini. Siapa aja yang bisa mendapatkan box biru di pertandingan kali ini, yaitu para outstanding player, dan siapa aja yang mendapatkan box hijau, dan siapa yang permainannya kurang perform di pertandingan kali ini, akan gue jabarin di video kali ini. Kalian juga bisa komen di bawah, langsung kasih pendapat kalian dari starting 11 dan pemain substitution, siapa aja yang berhak mendapatkan box-box tersebut ya. Tapi sebelum gue mulai, jangan lupa buat subscribe, likes, dan komen video ini. Bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber di akhir tahun, karena gue akan memberi giveaway jersey vintage Chelsea buat kalian semua. Support dari Jersey Megastore hanya buat kalian semua, dan akan gue bagikan giveaway-nya di channel gue di Instagram. Jadi jangan lupa buat follow juga Instagram gue @nandasugiono dan join channelnya, karena gue selalu mengupdate berita mengenai Chelsea di channel gue. Buat kalian yang mau mendapatkan jersey vintage klasik dengan kualitas modern seperti yang gue pakai ini adalah jersey yang syarat sejarah ya, kebanggaan kita semua saat mengangkat the big ears untuk kedua kalinya. Jersey-jersey kayak gini kalian bisa dapetin di Jersey Megastore. Kalian tinggal scan aja QR yang ada di video ini, dan ada link juga di deskripsi. Di situ kalian bisa langsung klik dan akan mendarat ke jerseymegastore.id. Di situ kalian bisa pilih tim favorit kalian dan langsung check out dengan kode JMS strip 10 untuk mendapatkan 10% diskon. Jadi jangan lupa langsung aja manfaatkan kesempatan ini, karena kelihatannya kodenya mungkin sebentar lagi akan habis ya. Oke, kita mulai aja. Pertandingan ini gue lumayan deg-degan ya, karena di setup game pertama Enzo Maresca ini cukup eksperimental menurunkan para pemain muda. Bahkan Robert Sanchez dikandangin ya. Robert Sanchez tidak masuk ke starting 11 di pertandingan kali ini, diganti dengan Jorgensen. Dan untungnya kita nggak mendapat banyak ancaman di pertandingan kali ini ya, karena kita udah kill the game sejak menit-menit di awal, sejak pemain dari Ajax di kartu merah ya. Dan pertandingan tentu berjalan sesuai plan dari Enzo Maresca dengan skema dia yang baru ya, 4-3-3 sebenarnya dimainkan di tengah lapangan, walaupun secara makro ini permainannya masih dengan 4-2-3-1, tapi di lapangan saat kita melihat ini lebih ke 4-3-3 ya, dan formasi permainannya juga cukup eksperimental. Untuk di goalkeeper ini ada Philip Jorgensen yang dimainkan sejak menit awal, terus juga duet antara duo center back yang sudah lama tidak dimainkan karena cedera, ada Wesley Fofana di sebelah kiri dan Tosin Adarabioyo di sebelah kanan. Di wing sebelah kiri ya, left back itu dimainkan Jorel Hato, ex dari Captain Ajax di musim lalu. Dan di sebelah kanan ini yang cukup juga mengejutkan ya sebenarnya, karena di situ ada Reece James dan Gusto yang sebenarnya bisa dirotasi. Tapi kelihatannya Enzo Maresca lebih fokus untuk memainkan kedua pemain ini di pertandingan melawan Sunderland ya, di lanjutan Premier League untuk akhir pekan ini. Jadi ini juga akan sangat menarik ya, kira-kira seperti apa skema yang akan dimainkan oleh Enzo Maresca di akhir pekan ini. Tapi di pertandingan kali ini Moises Caicedo ditaruh di posisi right back ya, di pertandingan melawan Ajax ini. Untuk duos midfield ini ada Enzo Fernandez bermain sejak menit awal ya, walaupun dia sempat dilanda cedera ringan, tapi permainannya juga nggak kendor menurut gue ya di pertandingan kali ini, langsung ngegas dari menit awal, ditemani oleh Romeo Lavia yang juga kelihatannya masih menjalani recovery match ya, pengembalian mental dan fisiknya, karena belum terlihat performa yang cukup signifikan di pertandingan kali ini, tapi he was doing well ya di pertandingan kali ini. Untuk 3 penyerang di depan ini ada Jimmy Gittens di sebelah kiri dan Facundo Buonanotte yang seperti gua infokan akan dimainkan di Champions League ya, karena ini kelihatannya pattern yang
Dipakai Maresca juga di Conference League, di mana di group stage ini biasanya dia memainkan para pemain yang butuh jam terbang ya, atau tim B kalau di musim lalu, tapi di musim ini dia memainkan para pemain-pemain muda untuk mendapatkan jam terbang di setiap pertandingan ya. Dan Buonanotte ini salah satu pemain yang punya privilege yang selalu dimainkan di Champions League, dan harapan gue semoga dia bisa memanfaatkan peluang yang atau kesempatan yang diberikan oleh Enzo Maresca di setiap pertandingan Champions League. Di sebelah kanan ini ada Esteva William yang akhirnya bermain sejak menit awal ya, dan performanya juga menurut gue luar biasa. Kita semua udah sepakat lah bahwa Esteva William tadi malam ini merupakan sosok bintang yang apa ya, gue sangat excited ketika dia memegang bola gitu. Jadi gue cukup happy melihat 90 menit dia dimainkan sejak babak pertama ya. Untuk posisi nomor 9 ini diisi oleh Mark Gu yang berhasil menciptakan gol di pertandingan kali ini. Nah, pemain pengganti juga ada beberapa pergantian ya, terutama di babak kedua setelah break itu masuk Trevor Chalobah, George Achempong dan Andre Santos. Nggak lama masuk juga Reggie Walsh dan Terrick George ya di posisi-posisi yang sudah ditentukan oleh Enzo Maresca. Nah, siapa aja sebenarnya pemain-pemain yang akan mendapatkan box biru di pertandingan kali ini dan siapa yang box hijau, kita coba analisa aja ya. Kita akan mulai dengan statistik yang terjadi di pertandingan kali ini. Secara penguasaan bola, Chelsea berhasil luar biasa ya, menguasai bola 66% sepanjang pertandingan. Ini juga karena memang Ajax bermain dengan 10 pemain sejak awal babak pertama karena kartu merah yang diterima oleh Taylor ya di awal-awal babak pertama, karena tackle yang menurut gue sih masih 50-50 ya, tapi nggak tahu kenapa akhirnya referee setelah mengecek VAR dan ada input dari referee di studio itu memberikan kartu merah untuk pemainnya Ajax ini. Dan mungkin teman-teman juga bisa kasih tahu gue lupa siapa yang dilanggar oleh pemain Ajax ini, tapi yang pasti gue nggak melihat sebenarnya itu adalah kartu merah. Tapi anyway, kita mendapatkan keberuntungan di pertandingan kali ini karena memang pressing yang dilakukan oleh Chelsea sejak menit awal itu benar-benar tinggi ya, dan para pemain muda ini juga mampu memanfaatkan kekuatan fisik mereka untuk melakukan pressing dengan sangat baik sejak awal babak pertama, dan ini juga membuat Ajax kesulitan untuk mengembangkan permainan dan akhirnya mereka sering membuat kesalahan. Tapi sebelum match ini terjadi, gue melihat ada beberapa provokasi yang dilakukan oleh para pemain Ajax ya, termasuk Weghorst yang juga menciptakan gol di pertandingan kali ini. Dia membisikkan sesuatu ke Jorel Hato ya, karena memang Jorel Hato ini kurang smooth perpindahannya dari Ajax ke Chelsea, dan dia sempat menjadi public enemy juga di Ajax karena dia sebelumnya merupakan kapten dari Ajax yang memimpin atau merebuild Ajax dari yang tadinya porak-poranda akhirnya bisa kembali lagi ke top tier di era divisi ya. Dan ini provokasi ini kelihatannya juga mempunyai efek yang sangat negatif justru untuk Ajax sendiri ya. Terutama juga John Heitinga di press conference yang menyatakan bahwa Chelsea ini adalah klub yang cukup diremehkan ya. Kalau dari komentar-komentar dia juga mengatakan bahwa saya tidak melihat uang bisa menciptakan gol. Ini kelihatannya memacu semangat para pemain Chelsea untuk bermain maksimal di pertandingan kali ini. Nah, dari provokasi itu justru malah pemain Ajax yang kepancing untuk melakukan banyak pelanggaran keras, tackle-tackle yang menurut gue kurang efektif dan juga selalu memprovokasi, terutama Weghorst ya, yang gue sangat kesel banget melihat dia di pertandingan kali ini karena provokasinya itu udah menurut gue kelewat batas ya, bahkan sampai diberi kartu kuning oleh wasit karena memang tidak bisa menahan komentar-komentar dia di lapangan. Dan ini menjadi mungkin contoh buat tim-tim lain ya yang ingin melakukan dirty talk atau permainan psychological ini untuk bisa lebih lebih rapih lagi mungkin, atau bahkan bertanding seperti biasa aja gitu, karena memang sekarang udah nggak zamannya untuk melakukan dirty talk atau trash talk di lapangan, karena secara individual dan secara teknikal permainan sepak bola di era sekarang ini jauh lebih complicated dibandingkan dengan era-era di final mungkin World Cup 2006 di mana Zidane akhirnya terpancing ya emosinya karena trash talk yang dilakukan oleh Materazzi. Tapi menurut gue saat ini kejadian-kejadian seperti itu udah gak relevan ya. Jadi gue harap semoga tim-tim yang berlaga di pertandingan-pertandingan sepak bola saat ini bisa menjadi lebih dewasa lagi dan memang menunjukkan kualitasnya sebagai tim. Dan Ajax menurut gue di pertandingan kali ini adalah tim sampah ya, yang
hanya bisa melakukan provokasi tapi nggak bisa melakukan technical ability yang baik gitu di pertandingan kali ini, bahkan saat mereka bermain dengan 11 pemain ya. Jadi itu adalah bumerang yang didapatkan oleh Ajax karena terlalu banyak bicara di pertandingan ya. Nah, secara total shoot juga Chelsea totally menguasai seluruh pertandingan ini, 22 shoot di pertandingan ini berbanding 2 shoot dari Ajax ya. Ini Philip Jorgensen kayaknya ketiduran sih di pertandingan kali ini karena gue hanya melihat dia mendapatkan bola di babak kedua tuh di akhir-akhir babak kedua ya, dan di babak pertama juga kayaknya sedikit banget lah. Nah, terus juga Chelsea secara attacking ini menguasai juga, 11 corner didapatkan oleh Chelsea ya, dan berhasil menciptakan 601 passing sepanjang pertandingan ini. Dan yang menarik, Chelsea juga di pertandingan kali ini berhasil menciptakan 37 touch in opposite box ya sepanjang 90 menit. Ini cukup baik untuk permainan, dan ini menunjukkan inilah yang permainan yang sebenarnya sangat ideal untuk skema yang diinginkan oleh Enzo Maresca. 60% penguasaan bola dan 37 touch in opposite box. Ini adalah matrix-matrix yang kelihatannya ingin dicapai oleh Enzo Maresca bagaimanapun caranya ya, baik itu memainkan second playernya atau first team player dengan mengutak-atik mikro taktik yang dia biasa gunakan ya, misalnya dengan menaruh Caicedo di posisi sebelah kanan atau menaruh Malo Gusto di posisi midfield. Ini akan sangat menarik banget menurut gue perkembangannya karena ini masih dalam fase mematangkan strategi ini ya. Tapi yang gue lihat goal dari Enzo Maresca adalah meningkatkan dua matrix ini ya, possession dan touch in opposite box, yang eventually akan memunculkan banyak peluang buat Chelsea di setiap pertandingan. Nah itu sisanya gol-gol yang diciptakan oleh Chelsea ini juga break the record ya. Mark Gu yang berhasil menciptakan gol pertama sebagai pemain termuda yang menciptakan gol di Champions League. Tapi tidak berselang lama, 30 menit kemudian Esteva William ini berhasil memecahkan rekor dari Mark Gu ya, menjadi pemain termuda yang menciptakan gol di Champions League. Tapi yang patut gue highlight adalah bagaimana Enzo Fernandez ini bisa menjadi sosok leader yang luar biasa dibutuhkan oleh para anak muda ini ya. Bagaimana dia memberikan penalti ke Esteva William ya untuk mendapatkan gol di pertandingan kali ini dan memboost confidence-nya untuk lebih mengeluarkan lagi skill-skill yang dia punya dan lebih memiliki impact ke pertandingan, terutama ke Chelsea ya di setiap pertandingan. Dan ini patut kita acungi jempol. Ini adalah salah satu contoh yang ditunjukkan oleh real leader menurut gue ya, dibandingkan kita dengan 2 musim lalu di mana saat itu ada kejadian yang unik ya, perebutan antara Nicholas Jackson, Madueke dan Cole Palmer yang harus dilerai oleh Conor Gallagher pada saat itu ya. Dan ini juga mencerminkan kematangan tim Chelsea untuk berlaga di liga-liga yang besar ya. Nah, nggak lama berselang Terry George berhasil menciptakan gol ya. Ini juga menjadi rekor juga sebagai 3 anak muda yang menciptakan gol di Champions League di game yang sama. Lagi-lagi Chelsea nge-break record ya, walaupun mungkin nggak banyak highlight yang ditampilin, tapi kalau gue lihat hampir di seluruh mainstream media ini ngomongin soal 3 orang pemuda ini ya untuk menciptakan gol di game yang sama. Dan ini patut kita apresiasi keputusan dari Enzo Maresca dan kepercayaannya untuk memainkan para pemain muda ini ya. Dan Terry George mendapatkan gol dari assist Esteva William, flicknya yang menurut gue cantik banget. Ini menjadi penanda bahwa Chelsea memiliki future star yang siap untuk berlaga di liga-liga besar untuk beberapa tahun ke depan ya. Kita mulai aja dari posisi goalkeeper ya. Gue akan merating Philip Jorgensen, walaupun gak dapat banyak peluang atau ancaman ya di pertandingan kali ini, tapi Philip Jorgensen ini cukup aman ya harusnya, walaupun dia gagal menepis tendangan penalti dari Weghorst, tapi ya gue gak bisa menilai banyak ya karena memang dia gak dapat banyak ancaman, bahkan dia 0 save di pertandingan kali ini. Tapi akan gue kasih box hijau buat Philip Jorgensen karena ya dia bisa mengamankan inilah gitu, paling gak dia bisa melakukan koordinasi yang baik dengan para defendernya ya. Next kita ke duo center back, ada Wesley Fofana. Di pertandingan kali ini tidak memperlihatkan bahwa dia cukup shaky ya, bahkan posisinya firm, terus juga reading the game-nya bagus. Memang Chelsea juga tidak banyak diserang ya, dan gue
Gue akan kasih box hijau buat Wesley Fofana di pertandingan kali ini. Nah, tapi gue merasa Wesley Fofana ini belum cukup siap untuk dimainkan di Premier League ya. Kita lihat apakah dia bisa segera untuk menemukan top performance-nya di beberapa pertandingan ke depan supaya dia bisa kembali lagi ke starting 11-nya Chelsea ya. Di sebelah kanan ada Tosin Adarabioyo yang menurut gue cukup shaky di awal-awal pertandingan, terutama sloppy saat ada situasi 1v1 ya, sehingga dia bisa memberikan penalti ke Ajax setelah menjatuhkan pemain Ajax di kotak penalti Chelsea. Dan terlepas dari itu memang nggak banyak tekanan, tapi yang gue lihat kelihatannya Tosin ini agak sedikit downgrade permainannya dari dia di akhir musim lalu dan awal musim, terutama di Club World Cup, dan gue berharap semoga Tosin bisa segera menemukan kembali performanya seperti yang kita lihat di akhir musim lalu ya. Gue akan kasih box kuning buat Tosin karena memang impact-nya juga nggak kerasa di awal babak pertama. Dia mendapatkan kartu kuning akibat menjatuhkan pemain Ajax dan memberikan penalti kepada Ajax ya. Di posisi left back, Jorel Hato yang ditekan oleh teman-temannya, ex teman-temannya di Ajax, ini tampil tetap stabil performanya, tidak shaky sama sekali dan berhasil menjadi salah satu motor untuk melakukan build up ya bersama teman-teman di lini tengah. Dan ini menjadi menurut gue cukup baik ya respon yang ditunjukkan oleh Jorel Hato di pertandingan kali ini, karena dia juga cukup banyak diprovokasi dan dia tetap menampilkan permainan yang konsisten. Gue akan kasih box hijau buat Jorel Hato di pertandingan kali ini ya. Kemudian ada Moses Caicedo, ini juga wow, ini sih udah no debat lah, udah pasti box hijau buat Moses Caicedo karena dia bisa ditaruh di mana aja, dia bisa bermanfaat dan memaksimalkan kemampuannya untuk berada di setiap lini ya, dan terutama di pertandingan ini dia berhasil menciptakan gol tendangan dari jarak jauh. Deflection yang terjadi itu juga karena memang kecerdikan dari Moses Caicedo melihat peluang yang ada. Dan kita tahu beberapa kesempatan Moses Caicedo ini mampu melepaskan tendangan yang cukup keras dan terarah ya dari luar kotak penalti. Dan ini juga yang menurut gue improvement yang terjadi di Moses Caicedo sepanjang musim kemarin ya. Dan ini ditunjukkan di musim ini bahwa dia bisa melakukan hal lebih dari sekedar defense. Dan ini menjadikan Moses Caicedo ini seorang midfield yang complete pack ya. Jadi dia bisa melakukan defense, serangan, build up, bahkan dia bisa menciptakan gol. Dan menurut gue Moses Caicedo ini adalah best midfield in the world karena dia bisa melakukan multitasking dan dia bisa mengerjakan atau memaksimalkan posisi tersebut dengan performa terbaiknya ya. Coba tulis di kolom komen buat teman-teman semua, kira-kira dibandingkan dengan Declan Rice maupun Bellingham, Moses Caicedo ini berada di posisi keberapa ya? Karena kalau menurut gue dia di posisi 1 karena dia sudah membuktikan bisa dimainkan di defensive midfielder sebagai midfielder, attacking midfielder, bahkan dia bisa bermain di right back, dan ini menjadi satu nilai positif yang menurut gue sulit buat dikejar oleh para midfield lain yang memang mungkin di posisi midfield mereka punya kualitas dan mereka bisa menampilkan itu, tapi belum tentu mereka bisa melakukan multi possession seperti yang dilakukan oleh Moses Caicedo di pertandingan kali ini. Untuk di bagian midfield ini Enzo Fernandez bermain dengan sangat cemerlang dari babak pertama ya. Dari awal babak pertama bagaimana dia mengorkestrasi para pemain muda ini menciptakan link up play dan opsi serangan yang menurut gue memang motor penggerak ritmenya ini Enzo Fernandez di pertandingan kali ini ya. Dibantu oleh Buonanotte di pertandingan ini dia berhasil melakukan build up yang menurut gue cukup baik ya dan sangat ideal untuk mendapatkan gol di babak pertama ya. Dan yang paling gue highlight adalah bagaimana gesturnya saat memberikan penalti ke Esteva Willian. Ini juga menurut gue menjadi satu kebanggaan tersendiri buat gue pribadi ya, menonton tim ini dengan dipimpin oleh kapten yang memang memiliki jiwa besar seperti Enzo Fernandez. Dan di pertandingan kali ini dia berhasil menciptakan satu gol juga dari titik penalti. Dan gue akan memberi Enzo Fernandez box biru di pertandingan kali ini walaupun hanya bermain 45 menit lebih ya, karena dia diganti di awal babak kedua, tapi impactnya, kemampuan dia dan leadershipnya sangat bisa ditunjukkan, dan ini menjadi faktor yang menurut gue penilaian yang cukup eksepsional ya buat Enzo Fernandez di pertandingan kali ini. Box biru buat Enzo Fernandez. Kasih price ya Enzo Fernandez di kolom komen ya, kasih pujian atau pendapat kalian juga ya. Kalau gue sih melihat kayaknya Enzo Fernandez ini memang ditakdirkan buat Chelsea ya untuk menggantikan peran
Frank Lampard ataupun para leader lain di lini tengah ya, karena kelihatan banget jiwa kepemimpinannya dan juga bagaimana dia bisa memaksimalkan para kolega-koleganya di lapangan ya, sehingga bisa menciptakan peluang-peluang yang lebih baik lagi. Ada Romeo Lavia yang bermain menemani Enzo Fernandez di pertandingan kali ini. Walaupun nggak shaky, tapi gue belum melihat top performance dari Romeo Lavia di pertandingan kali ini. Tidak seperti pertandingan sebelumnya, tapi tetap akan gue kasih box hijau ya, karena dia berhasil memenangkan banyak duel di pertandingan kali ini dan juga membreakdown build up play dari Ajax yang memang kemungkinan besar bisa membahayakan ya, tapi selalu terputus di kakinya Romeo Lavia. Dan ini juga sama ya, recovery match juga untuk mengembalikan mental dan fisiknya, dan semoga aja dia bisa menemukan performanya yang paling top ya sebentar lagi dalam 1-2 match ke depan ya. Jadi box hijau buat Romeo Lavia di pertandingan kali ini. Facundo Buonanotte ini yang gue sayangkan sebenarnya ya. Buat gue pribadi, mungkin kalian bisa kasih pendapat juga di kolom komen, tapi gue gak melihat impact yang cukup signifikan dari Facundo. Walaupun dia dimainkan 90 menit dan dia dibantu oleh Enzo Fernandez ya dalam melakukan build up play, tapi gue masih kurang puas melihat penampilan dia malam ini ya. Apalagi jomplang banget dengan para pemain muda lain di lini depan ya, yang bermain begitu extraordinary. Menurut gue Facundo ini bermain cukup biasa aja di pertandingan kali ini, standar gitu ya, mungkin 6,5 atau 7 lah ratingnya. Tapi gue punya ekspektasi lebih lah terhadap dia, karena dia mempunyai privilege dimainkan di setiap Champions League, di mana Jimmy Gittens, Estefan Williams, bahkan Eric George, Mark Gue itu tidak memiliki privilege seperti yang dimiliki oleh Facundo. Jadi harusnya dia lebih mampu lagi mengeluarkan kemampuannya, terutama di situasi saat melawan 10 pemain gitu ya. Tapi yang terjadi menurut gue ini masih jauh di luar ekspektasi. Jadi kalian boleh tulis di kolom komen justice for Facundo, tapi gue akan memberi box kuning buat Facundo Buonanotte di pertandingan kali ini. Di posisi sebelah kiri nih Jimmy Gittens yang akhirnya menemukan performanya ya. Ini yang klik banget menurut gue. Link up play-nya klik dengan Jorel Hato, dengan Enzo Fernandez, dengan Estefan Williams. Bagaimana dia melakukan crossing-crossing jauh ya antara Estefan dan Jimmy Gittens. Dan ini akan menjadi variasi yang cukup menarik ya buat Chelsea, terutama saat melawan tim dengan 10 pemain yang memang tidak membahayakan ya. Karena kalau 11 lawan 11 ada kemungkinan kita bisa di counter attack seandainya long pass yang terjadi antar side field ini bisa diantisipasi oleh lawan. Tapi di pertandingan kali ini manis banget, Jimmy Gittens berhasil menciptakan assist untuk golnya Moises Caicedo ya, dan akhirnya Jimmy Gittens bisa menemukan rasa percaya dirinya ya. Kelihatan berbeda sekali permainannya, mungkin juga karena dia mungkin udah terlalu lama juga ya untuk tidak melakukan performance, tapi seluruh skill yang dia keluarkan, cutting inside, shooting, passing, dan dribbling yang dia keluarkan di sini terlihat sangat berbeda dengan yang dimainkan Jimmy Gittens di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Dan ini patut gue apresiasi, terutama buat Enzo Maresca yang bisa mengembalikan kepercayaan diri dan kemampuan dari Jimmy Gittens. Di pertandingan kali ini Jimmy Gittens akan gue kasih box hijau karena dia berhasil menciptakan assist dan dia juga punya impact yang cukup signifikan menurut gue di pertandingan ini selama 90 menit ya. Dan kemudian ada Estefan Williams, the future star ya. Arrive di pertandingan ini, dia berhasil menciptakan 1 gol dan 1 assist untuk golnya Eric George. Setiap bola dia pegang, gue sangat menanti-nanti ya apa yang akan dia lakukan. Walaupun memang ada beberapa kali dia kehilangan bola karena memang ingin mengeluarkan mungkin skill Jogo Bonito-nya, tapi secara overall permainannya luar biasa. Dribblingnya, terus juga skillnya, cutting inside-nya, shootingnya, passingnya. Ini menurut gue Estefan Williams ini seperti bukan anak 18 tahun dan seperti sudah fasih bermain di Eropa ya. Bahkan dia aja mungkin bahasa Inggrisnya belum bisa gitu, tapi saat dia menyentuh bola, bagaimana dia mengolah bola, juggling yang dia lakukan di tengah pertandingan, itu menurut gue wow, extraordinary. Ditambah dia berhasil menciptakan gol di pertandingan kali ini, eksekusi yang sangat terukur ya, dan skillnya pun kalau teman-teman lihat itu bukan skill yang kebetulan ya, dia sudah mengukur bagaimana dia mengeluarkan skillnya, bagaimana dia dribbling, kapan dia harus melakukan flick atau apapun itu, trik-trik yang dia lakukan menurut gue itu udah diperhitungkan dengan sangat matang Estefan Williams. Bahkan Enzo Maresca pun memuji bagaimana Estefan Williams ini sangat humble ya. Dia tahu Estefan Williams ini punya potensi yang luar biasa, punya kemampuan yang luar biasa, tapi kebanyakan pemain muda yang berhasil atau dipuji itu terbang setinggi langit dan lupa untuk kembali. Tapi tidak dengan Estefan Williams, karena menurut Enzo Maresca
anak ini adalah anak yang baik ya, bagaimana dia stay humble dan dia selalu ingin mengeluarkan kemampuan terbaiknya di setiap pertandingan, dan semoga ya ini konsisten. Semoga aja setelah dia bisa berbahasa Inggris ya, attitude-nya tetap seperti ini dan dia bisa meraih Ballon d'Or dan menjadi salah satu legenda Chelsea untuk kedepannya ya. Di pertandingan ini gue akan kasih box biru buat Esteva William ya, karena dia masih muda, permainan juga sangat fasih dan dia berhasil menciptakan 1 gol dan 1 assist di pertandingan kali ini. Luar biasa, dan gue nggak sabar untuk menanti dia juga debut 90 menit di Premier League ya. Semoga aja melawan Sunderland dia dimainkan dan dia bisa juga menciptakan GA di pertandingan lawan Sunderland di akhir pekan ini ya. Bravo, bravo Esteva Williams. Tulis di kolom komen juga pendapat kalian mengenai Esteva Williams. Pasti gue yakin 100% kalian semua akan setuju dengan apa yang gue omongin ini ya, tentang performanya Esteva Williams. Di posisi nomor 9 ada Mark Gu yang dimainkan sejak awal babak pertama ya. Ini adalah debut Mark Gu juga di Champions League. Dan pertandingan ini tentu menjadi penanda ya buat mantan strikernya La Masia ini ya. Dia berhasil menciptakan gol tap in dari sundulan ya. Sundulan kalau nggak salah Jimmy Gittens ya, atau siapa ya, gue lupa. Wesley Fofana ya kalau nggak salah ya. Karena itu ada situasi bola mati atau corner gitu ya, corner kalau nggak salah ya. Wesley Fofana yang berhasil mendorong bola ke Mark Gu ya, dan ditapin oleh Mark Gu dan tercipta gol pertama, dan ini menjadi record breaker ya di UCL sebagai pemain muda termuda yang berhasil menciptakan gol di Champions League. Dan ini patut diapresiasi bagaimana Mark Gu menemukan kembali performanya, mentalnya juga, dan kelihatan nggak shaky banget di awal. Dia berhasil mengeluarkan style of play-nya ya sebagai seorang towering striker yang memang sangat kita butuhkan saat Liam Delap ini masih dilanda oleh cedera ya. Karena badannya yang tinggi kekar ini bisa menjadi faktor kelebihan buat Mark Gu ya untuk mengeksploitasi atau membuli para defender di box defendernya itu ya. Jadi ini cukup berguna menurut gue seandainya Mark Gu bisa terus stay di performance seperti ini ya. Untuk pertandingan kali ini Mark Gu akan gue kasih box hijau ya. Beberapa pergantian terjadi di babak kedua. Ada Trevor Chalobah yang masuk, George Achampong, Andre Santos, dan Reggie Walsh ya. Ini akan gue kasih box kuning para pemain pengganti ini. Trevor Chalobah, George Achampong ini bermain steady ya, nggak terlalu signifikan dan tidak jelek juga menurut gue. Tapi memang gue berharap ada sedikit mungkin gebrakan ya dimainkan oleh Trevor Chalobah dan George Achampong, tapi ternyata ya so-so aja gitu. Jadi akan gue kasih box kuning buat dua pemain ini. Andre Santos juga sama, dimasukkan di awal-awal babak kedua ya, dan mengganti Enzo Fernandez. Tapi nggak banyak yang dia bisa lakukan. Bahkan attacking atau build up play yang dilakukan oleh Chelsea ini sedikit stagnan ya saat Andre Santos mengambil kendali. Tapi patut diapresiasi karena dia minim kesalahan dan juga lumayan memenangkan beberapa duel ya di pertandingan ini. Jadi akan gue kasih box kuning. Reggie Walsh ini masuk di menit ke-80-an. Dia berhasil menciptakan rekor juga sebagai pemain termuda yang debut di Champions League ya tadi malam. Dan Reggie Walsh ini justru menurut gue bermain lebih baik ya daripada Andre Santos, karena dia maju ke depan dan dia juga menciptakan beberapa opsi, terutama peluang yang berhasil dibuat oleh Estevao ya. Shoot-shootnya Estevao yang berasal dari passing yang dilakukan oleh Reggie Walsh ya. Tapi ya dia nggak bisa menciptakan gol. Tadinya gue berpikir dia bisa menciptakan gol ya, karena pertandingan ini gue yakin bisa diborong 10 gol oleh Chelsea. Tapi sayangnya karena ada pergantian Enzo Fernandez, jadi build up atau skema serangan yang terjadi ini agak sedikit stagnan ya di babak kedua. Tapi anyway it's okay. 5 gol itu sudah lebih dari cukup menurut gue. Dan semoga aja nanti bisa lebih perform lagi ya para pemain muda ini, terutama di Premier League atau di FA Cup saat kita membutuhkan memang di skema kompetisi seperti yang akan dijalani oleh Chelsea ya setelah winter nanti ya. Nah ini dia guys, rate the player 11 pemain dan pemain substitution. Silahkan tulis di kolom komen bagaimana menurut pendapat kalian. Apakah pantas para pemain ini mendapatkan box-box berwarna yang udah gue jelasin di video kali ini. Nah untuk Maresca sendiri secara setup game ini gue cukup apresiasi ya bagaimana dia melakukan eksperimental tactical yang menurut gue cukup beresiko, karena yang dilawan ini adalah Ajax ya, tim yang punya sejarah yang wangi di Champions League ya.
walaupun dia sempat turbulence di beberapa musim terakhir, tapi di akhir musim lalu dia berhasil comeback. Dan saat ini pun Ajax ini merupakan tim nomor 4 ya di era divisi. Tapi dengan keputusan Enzo Maresca menurunkan para pemain muda dan formasi 4-3-3 ini menurut gue cukup baik ya berjalan di awal pertandingan. Gue nggak menilai ini saat 11-10, tapi yang gue nilai adalah 11-11 bagaimana skema Enzo Maresca ini berhasil memaksimalkan pressing yang bener-bener bagus banget menurut gue sejak babak pertama ya. Jadi gue akan kasih box biru extraordinary buat Enzo Maresca lagi-lagi. Ini tactical genius yang dia keluarkan. Gue yakin kalian juga pasti sepakat ya, karena Enzo Maresca ini kelihatannya di musim ini punya banyak opsi karena kedalaman squad kita juga, dan dia percaya dengan para pemain muda ya. Bravo nih buat setup game. Nah, untuk adjustment game dan combination play, adjustment game ini gue akan kasih box hijau karena memang pergantian pemain yang dilakukan oleh Enzo Maresca ini walaupun membuat stagnan ya, tapi kita udah kill the game sejak babak pertama, jadi memang dibutuhkan refreshment ini untuk mempersiapkan atau meminimalisir tingkat cedera dan terutama kartu merah ya, seperti yang sering didapatkan Chelsea di beberapa pertandingan terakhir. Adjustment game-nya menurut gue cukup bijaksana, memasukkan beberapa pemain, bahkan menarik Tosin yang sudah mendapatkan kartu kuning supaya tidak mendapatkan kartu merah ya, dan mengganti dengan Trevor Chalobah ini menjadi salah satu menurut gue kedewasaan ya, atau lebih bijaksana Enzo Maresca dalam menilai pertandingan ini. Jadi akan gue kasih box hijau buat adjustment game. Combination play ini juga sama, box hijau ya, terutama di babak pertama bagaimana Enzo Fernandez ini bisa mendikte permainan ini luar biasa sehingga kita bisa mendapatkan 4 gol di babak pertama. Ini combination play ini box hijau menurut gue ini selain karena faktor 10 pemain ya, tapi memang secara skema dan tactical ini seluruh sistem ini berjalan dengan sangat baik di pertandingan kali ini. Nah, bagaimana menurut pendapat kalian? Coba tulis di kolom komen. Kalau gue pribadi gue sangat puas menyaksikan permainan Chelsea tadi malam, selain karena para pemain muda, terus juga tactical yang bener-bener works, dan skor yang menurut gue cukup jauh, 5-1 ini menandakan Chelsea ini punya taring di Champions League ya. Jadi tulis di kolom komen juga, dan that's it video for today. Thank you for watching. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa buat likes, komen juga, kasih pendapat kalian, dan jangan lupa buat subscribe. Bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber di akhir tahun, karena gue akan kasih giveaway jersey vintage Chelsea ya buat kalian semua di channel gue. Dan jangan lupa juga buat follow Instagram gue @nandasugiono, dan join channel gue karena gue selalu membagi informasi mengenai Chelsea di channel gue. Buat kalian juga yang mau mendapatkan jersey klasik dengan kualitas modern, langsung aja scan barcode yang ada di video ini. Kalian akan langsung landing ke jersey-megastore.id. Di situ kalian bisa pilih jersey tim favorit kalian, langsung check out dengan kode JMS10 dan mendapatkan diskon 10% yang sebentar lagi bakal habis. Jadi buruan aja, manfaatin kesempatan ini semaksimal mungkin ya. Thank you, kita akan menghadapi Sunderland di lanjutan game week ke-9 berarti ya di Premier League. Jadi weekend jangan kemana-mana, it's a busy week ya. Sebentar lagi gue akan keluarin review match antara Chelsea melawan Sunderland. Jadi tetap stay tune di Bridge of Blue. Once a blue, always be blue, up to Chelsea.